Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mengkaji atau menelaah tentang kasus 3, yaitu komunitas Maju Bersama. Sebelumnya perkenalkan diri saya, ada Indin Syahrini di sebelah kanan saya, dan saya sendiri Edwis Makayati. Untuk itu kami telah menelaah kasus tentang komunitas Maju Bersama, yaitu dari SD Peradaban. Ini merupakan SD favorit ya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Namun kondisinya dalam masa 2 tahun ini, karena kepala sekolah melihat beliau sudah mau 2 tahun akan pensiun, kemudian ada 5 juga guru yang memasuki masa pensiun, sehingga beliau merasa pusing dengan keadaan seperti hal tersebut. Nah, untuk itu kami akan mencari bagaimana solusi untuk mengaktifkan kembali komunitas belajar, dan sehingga proses pembelajaran dan pendidikan berlangsung secara kondusif dan tidak ada hal yang mengganjal ya, jadi tersendat, jadi semuanya bisa maju bersama. Nah, untuk itu silakan Ibu kalau dianalisis dari identifikasi masalah ya, sumber daya manusianya itu sudah banyak ya Bu? Ya, betul, sudah banyak. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa ya Ibu. Dalam kasus ini di SD Peradaban itu kan ada 1 kepala sekolah yang akan memasuki pensiun. Kemudian ada 20 guru, 5 guru ini akan memasuki pensiun juga selama 2 tahun yang akan datang. Kemudian ada 5 guru PGP, kemudian 1 guru PP, dan 9 guru lainnya tentunya. Jadi apa yang harus dilakukan agar komunitas belajar ini berjalan dengan baik, kemudian tujuan tercapai, sehingga kualitas pembelajaran juga semakin meningkat, maka kita harus melakukan analisis dari kasus ini. Apa saja yang, silakan Bapak analisis kembali kasus ini, apa saja yang muncul berdasarkan analisis Ibu yang Bapak, silakan Ibu pilih untuk menentukan satu apa dianalisis kembali satu apa. Identifikasi masalahnya ya, sebanyak 5 guru yang akan pensiun beserta 1 kepala yang akan pensiun juga. Mengikat atau materi-materi itu dilakukan mengikat menjadwalkan komdel yang akan dilaksanakan. Pendalaman Sesudah itu Nah, sekarang ini kan ada juga daya dukung ya, sebenarnya ini kan sumber daya manusianya banyak, apalagi ada nanti di penggerak itu 5 orang. kita akan bentuk tim kecil aja Iya. dalam 1 komdel. Mungkin ada beberapa guru yang akan dimasuki. Jadi satu kita buat tim kecil dulu, buat tim kecil yang akan merumuskan tujuan, jadwal, program ya. Kemudian yang kedua, tim kecil tersebut kalau berdasarkan kasus ini kita pilih dari guru yang masih lama untuk pensiun. Nah, jadi sembari membantu kepala sekolah yang sudah mau masuk pensiun 2 tahun lagi. Jadi kalau misalkan kasusnya seperti itu, maka tim kecilnya harus disusun dengan guru yang masih lama pensiun ya. Penggerak bisa diambil. Jadi Mungkin sebagai berikut, 5 guru penggerak. mungkin sebagai berikut perinciannya. Kepala sekolah 1 mau pensiun 2 tahun lagi, guru sejumlah 20 orang, 5 guru pensiun 2 tahun lagi, 5 guru PGP, 1 guru PP, dan 9 guru lainnya. Itu yang Kalau melihat kondisi seperti tersebut, berarti tim kecilnya masukkan saja itu yang Jadi ada upaya optimal yang dilakukan. Yang pertama adalah buat tim kecil yang terdiri dari 5 guru penggerak dan 1 PP. Kemudian yang kedua, apalagi Bu? dibentuk tim kelompok belum ada jadwalnya.
kelompok komunitas belajar kecil ya. Jadi dibuat tim komunitas kelompok belajar yang kecil. Ya berarti kalau misalkan tadi yang termasuk tim kecilnya 5 berarti 15 ya 15 dibagi 3 bisa jadi 5 kelompok. Bisa jadi 5 kelompok. Kemudian kelompoknya 4. kalau misalkan untuk tugas kepala sekolahnya agar adaptif pengembangan dirinya, jadi harus dibuat apa Bu? Program itu yang pertama jadwal, Ya, kemudian yang kedua program kerja dulu, program dulu, kemudian jadwal, pembagian tugasnya juga. atau pembagian tugas, terus apalagi ya Bu? Kalau sudah terbagi-bagi tugasnya, kemudian bagian program, nah tentu saja program itu harus juga ada yang mengacu kepada pengembangan dirinya. Apakah itu misalnya harus belajar mandiri misalnya melalui PMM ataupun sharing dengan GP-GP yang ada dalam komunitas tadi. Yang utama itu adalah membuat semua pada membuat kesepakatan bersama agar kegiatannya berjalan lancar, kemudian materi yang tersampaikan, kemudian tujuannya tercapai dengan jadi kalau misalkan mapping optimal komunitas belajarnya yang efektif dan berpusat pada murid bisa menggunakan bahan yang bagaimana bahannya? pengembangan diri kira-kira sekolah dalam Baik, berdasarkan hasil diskusi bahwa ada beberapa hal yang harus dioptimalkan. Yang pertama adalah upaya optimal komunitas belajar pada kasus tersebut sebagai guru. Silakan Ibu Pini, bagaimana dari guru? Misalkan dari peran sebagai guru itu yang pertama melaksanakan apa yang telah dijadwalkan oleh kepala sekolah, yang kedua membantu serta mendukung dalam semua kegiatan yang telah direncanakan serta melaksanakan Baik, kemudian yang Ibu kepala sekolah. Baik, kita yang kedua adalah bagaimana upaya kepala sekolah dalam mengembangkan diri sebagai kepemimpinannya untuk mengoptimalkan komunitas belajar pada kasus tersebut. Silakan Ibu, ada yang mau disampaikan? Yang pertama adalah itu kepala sekolah tentu saja dengan kepemimpinan dan harus bisa dulu menganalisis apa disebut analisis SWOT. Dengan analisis SWOT nanti akan tahu kekuatan, kemudian kelemahan, tantangan dan peluang yang akan dilaksanakan oleh Bapak Kepala Sekolah. Dan selanjutnya kemudian yang kedua ini sebagai kepala sekolah harus menentukan penanggung jawab program dari setiap program itu diambil dari guru yang sudah sangat kompeten, berarti diambil dari guru penggerak dan PP pengajar praktik. Kemudian yang ketiga adalah melakukan analisis terhadap program yang diajukan berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas. Kemudian skala prioritas tersebut disesuaikan dengan analisis rapat pendidikan. Kemudian yang kelima adalah melakukan jadwal yang telah tersusun secara fleksibel dan maksimal. secara fleksibel dan terstruktur. Jadi yang terakhir itu adalah upayakan melakukan komitmen bersama bahwa kegiatan ini disusun berdasarkan hasil kesepakatan bersama dan harus dilaksanakan bersama-sama pula sesuai dengan kompetensi masing-masing, dilakukan secara maksimal agar kualitas pendidikan di sekolah tersebut dapat tercapai secara maksimal. Itu hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kata yang kurang berkenan atau perilaku yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.